dalam memahami norma agama, ada dua hal prinsip yang harus kita perhatikan betul. Artinya, kalau kita menganalisa 5 hukum taklifi, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah, maka yang paling prinsip ada dua hal, ada dua aspek, ada dua simpul, yaitu wajib dan haram, atau perintah dan larangan. Rasul menegaskan bahwa wama nahaitukum anhu fantahu wama amartukum fa'alu mastata'tum wama atakumur rasul fakhuduh wama nahakum anhu fantahu. Nah, dari dua nas ini kita bisa memahami bahwa dua hal pokok, dua hal prinsip yang menjadi dua simpul dalam memahami norma agama, yaitu simpul perintah dan simpul larangan. Dua pokok ini harus berbasis nas dan harus berbasis dalil. Artinya, jika ada perintah maka harus jelas dalil perintahnya dan harus jelas status kewajibannya. Demikian juga ketika ada larangan, maka harus tegas perintah larangannya dan harus jelas landasan keharamannya. Nah, di antara dua simpul ini ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Dalam aspek apa? Seringkali kita lihat ketika ada orang mengamalkan sesuatu atau ada tradisi, ada amaliyah, yang seringkali diungkit-ungkit adalah ada perintahnya enggak dari Rasul. Kemudian atau ada larangannya enggak? Atau ada contohnya enggak? Kadang yang lebih ekstrim adalah ketika tidak menemukan di perintah dan tidak menemukan di larangan, kita kemudian memvonisnya, oh ini tidak ada dasar, ini haram, ini bid'ah dan sebagainya. Padahal kalau merujuk pada dua nas yang saya kutip, yang perlu ketegasan adalah perintah dan sebuah kewajiban, larangan atau sebuah keharaman. Nah, di antara dua ini tidak perlu kemudian kita memaksakan menariknya menjadi sesuatu kewajiban atau menariknya menjadi sesuatu yang dilarang. Kalau memang tidak ada ketegasan, apakah itu perintahnya wajib atau larangannya haram. Kenapa ini harus kita perhatikan? Karena dalam usul fikih ada yang namanya at-tarku. At-tarku itu sederhananya adalah sesuatu yang Rasul tinggalkan, Rasul tidak kerjakan, Rasul tidak amalkan, dan itu bukan larangan, bukan sebuah pengharaman. Sehingga tidak serta-merta kemudian, oh ini tidak ada contohnya di Rasul, berarti ini haram. Oh ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan tidak pernah ada hadisnya, berarti ini bid'ah. Tidak. Kita ambil beberapa contoh dari kasus-kasus at-tarku yang kemudian menjadi landasan dalam usul fikih. Yang pertama, ya, ada sesuatu yang Rasul tinggalkan, Rasul tidak kerjakan, Rasul tidak lakukan, padahal sudah ada di depan mata. Contoh ketika Rasul disuguhi panggang biawak. Rasul disuguhi, Rasul ingin makan, ternyata Rasul mengurungkan setelah bertanya, ini apa? Kata yang menyuguhkan, kata sahabat, ini abdot, ini biawak ya Rasul. Maka Rasul tidak makan. Apakah memakan biawak ini haram? Karena Rasul mengurungkan atau Rasul tidak memakannya? Ternyata tidak. Kata Rasul, tidak melakukannya karena tidak biasa di daerah asal Rasulullah yaitu Madinah. Berarti sebuah kebiasaan itu menjadi landasan hukum yang kalaupun Rasul tinggalkan tidak serta-merta kita mengatakannya adalah haram atau terlarang. Ini yang kemudian dalam usul fikih muncul satu prinsip yang disebut dengan al-urfu, yaitu kebiasaan. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang Rasul tinggalkan, Rasul tidak lakukan. Kenapa? Karena takut dianggap wajib.
Karena Rasul tidak ingin mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Contohnya apa? Contohnya Rasul meninggalkan sholat tarawih berjamaah full selama sebulan. Padahal bulan Ramadan afdalnya adalah menghidupkan malam. Apalagi jika disertai dengan iktikaf di masjid. Tapi Rasul tinggalkan. Apakah kemudian meninggalkan tarawih itu menyebabkan lahir hukum bahwa tarawih afdalnya ditinggalkan? Tarawih sebaiknya sendiri-sendiri? Tidak semudah itu menyimpulkannya. Karena Rasul meninggalkan karena prinsipnya adalah tidak ingin mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Atau dalam kaidah lain bisa disebut ini yang namanya al-khilaful aula. Jadi ada yang utama tapi Rasul tinggalkan karena ada pertimbangan-pertimbangan lain di situ. Kemudian juga kadang Rasul meninggalkan sesuatu karena ada pertimbangan-pertimbangan lain ke depannya. Contohnya ketika Siti Aisyah ingin sholat di dalam Ka'bah, Rasul mengatakan udah sholat di Hijr Ismail. Kenapa? Karena ternyata Ka'bah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk dibangun kembali pondasinya adalah Ka'bah yang bangunannya termasuk Hijr Ismail. Kalau sekarang kita saksikan Hijr Ismail bukan berada di dalam bangunan Ka'bah, tapi justru di luar. Kenapa Rasul tidak merenovasinya? Padahal ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasinya sesuai dengan perintah Allah, itu termasuk Hijr Ismail. Kenapa? Karena Rasul menjaga sesuatu yang juga sangat prinsip, menjaga perasaan umat, menjaga umat agar tidak semena-mena ketika punya kekuasaan merombak sesuatu. Kemudian Rasul juga ingin menegaskan bahwa kadangkala prinsip kemaslahatan itu dikedepankan daripada sekedar sesuatu yang sifatnya normatif dan formal. Ini yang juga kadang melahirkan prinsip al-maslahah al-mursalah. Ya. Kemudian ada yang mungkin Rasul tidak lakukan, tidak contohkan, tapi bukan dilarang. Kenapa? Karena sesuatu atau hal tersebut bisa sudah terpayungi oleh dalil yang bersifat umum. Bisa. Contoh misalnya arisan keluarga. Apa kemudian kita mengatakan, oh ini nggak ada contohnya, ini nggak ada hadisnya, ini salah, ini bid'ah? Tidak. Ya. Kenapa? Sekalipun tidak ada nas tentang arisan keluarga, sekalipun Rasul belum pernah melaksanakan, tapi ada dalil umum yang bisa memayungi aktivitas ini. Contohnya apa? Rasul menegaskan man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mentradisikan, membiasakan sesuatu yang positif, bermanfaat, ada nilai manfaatnya, maka dapat pahala. Dan jika ada yang mengikuti, dia juga akan berpahala. Arisan manfaat enggak? Manfaat. Karena dalam arisan ada silaturahmi. Karena dalam arisan ada ta'awun. Dalam arisan ada kebersamaan. Ya. Sehingga ta'awun, silaturahmi, kebersamaan ini bisa dipayungi oleh dalil man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi jangan kemudian oh ini baru nih, ini enggak ada dalilnya ini. Oh ini enggak pernah dilakukan Rasul kemudian bid'ah. Tidak. Oleh karena itu maka dalam prinsip ini perlu juga mempertimbangkan yang disebut dengan maqasidus syar'iyyah, yaitu maqasid ataupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari sebuah syariat yang diturunkan. Kemudian ada sesuatu ya yang Rasul tinggalkan, tidak pernah contohkan, tidak pernah lakukan ya. Tapi bukan berarti itu dilarang. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim, kemudian juga Ad-Darqutni, Rasul menegaskan begini. Apa yang sudah difardukan, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Dan dua-duanya jangan dilebih-lebihkan. Dan apa yang tidak dibahas, tidak diuraikan, tidak dijelaskan, bukan berarti Allah lupa, bukan berarti Allah lalai, tapi itu rahmat
sehingga kita punya keleluasaan. Maka jangan diperdebatkan. Sebab apa? Kalau diperdebatkan malah merusak dan membuat kaku norma agama. Disinilah juga kemudian lahir prinsip istihlah atau istihalah dalam usul fikih. Kasus ini bisa diterapkan di mana? Banyak. Ketika bicara vaksin, ketika ada kasus, kita punya sumur, ternyata ada kotoran masuk ke dalamnya, ini gimana hukumnya? Atau ketika kita ingin membangun rumah, kita pakai bata, ternyata bata itu bercampur di dalamnya antara tanah dan kotoran-kotoran yang najis, ini gimana hukumnya? Maka pakai prinsip istihalah tadi. Ya. Artinya apa? Dengan prinsip ini kita tidak kaku dan tidak saklek, wah ini najis, ini haram, ini dilarang oleh Rasul. Tidak, ada prinsip-prinsip yang kemudian menjadi pertimbangan. Kemudian juga ada yang Rasul tidak lakukan, ada yang Rasul tinggalkan, bukan berarti haram, tapi karena sifatnya itu jaiz atau mubah, yang kalau dilakukan bisa berpahala, kalau bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya sholat qobliyah maghrib, Rasul tidak pernah melaksanakan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak pernah melakukan. Tapi bagaimana hukumnya? Ternyata hukumnya sunat. Kenapa? Karena ditinggalkannya qobliyah maghrib bukan berarti statusnya haram atau bid'ah, bukan, tapi ini jaiz. Siapa yang mampu laksanakan, siapa yang tidak maka tidak haram. Nah, jadi ada beberapa prinsip yang di dalamnya masuk kategori at-tarkuh yang Rasul tinggalkan, Rasul tidak lakukan, Rasul tidak mengerjakan, Rasul tidak menggarisbawahinya dalam sebuah hadis. Bukan berarti haram, bukan berarti bid'ah, bukan berarti terlarang. Tapi ada keleluasaan, ada kaidah-kaidah hukum yang kemudian lahir dari prinsip-prinsip yang Rasul tidak lakukan tadi. Ada tadi al-maslah al-mursalah, ada al-urfu, ada al-istihalah, ada prinsip maqasidus syar'iyyah dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita perhatikan betul at-tark ini, maka kita akan lebih arif, lebih bijak melihat persoalan, tidak saklek, tidak kaku, tidak serta-merta memvonisnya bid'ah, haram, sesat hanya gara-gara Rasul pernah meninggalkannya atau Rasul tidak melaksanakannya dan Rasul tidak menyampaikannya dalam sebuah hadis.